Bismillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi tentang populasi, sampel, dan pengujian normalitas. Nah, bagaimana penjelasannya? Mau tahu? Yuk kita simak videonya. Populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi dapat berupa himpunan dari orang, kelompok orang, organisasi, perusahaan, benda mati, ataupun benda hidup, kejadian atau kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel harus bersifat representatif atau mewakili bagian dari populasi. Adapun syarat sampel yang bersifat representatif adalah: yang pertama, digunakan prinsip probabilitas; yang kedua, jumlah sampel harus memadai; yang ketiga, terpenuhinya ciri-ciri dalam populasi; dan yang keempat, variasi antar populasi diharapkan sekecil mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel akan menentukan mutu dan hasil akhir dari suatu penelitian. Jika teknik sampling yang digunakan tidak tepat atau keliru, maka penelitian itu perlu dipertanyakan, bahkan kemaknaannya akan hilang. Oleh karena itu, teknik sampling memegang peran penting yang dalam keberhasilan suatu penelitian. Nah, secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Keuntungan dari metode ini adalah bersifat lebih objektif dan mewakili populasi, karena probabilitas setiap unit sampel diketahui. Sedangkan kerugiannya adalah sulitnya dalam pelaksanaan, membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang relatif besar, dan dapat terjadi penyimpangan jika sampel kecil atau tidak mencukupi. Yang kedua adalah non-probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Keuntungan dari metode ini adalah mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, sampling area atau cluster area. Kemudian yang berdasarkan stratified random sampling dibagi menjadi dua, yakni proportionate stratified random sampling dan disproportionate stratified random sampling. Sedangkan untuk yang non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling purposive atau purposive sampling, kemudian sampling jenuh, sampling incidental, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, simple random sampling. Cara ini digunakan jika populasi dianggap homogen, karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan bisa dilakukan melalui undian atau menggunakan bilangan random. Keuntungan dari simple random sampling adalah pelaksanaannya mudah, sedangkan kelemahannya dapat menyebar pada jarak yang jauh atau justru akan mengumpul pada area tertentu. Sedangkan yang kedua adalah sampling area. Sampling area merupakan teknik yang digunakan untuk
sampel yang diteliti yang jumlahnya cukup besar. Keuntungannya, yakni penyebaran unit populasi dapat dihindari, tidak diperlukan daftar dari seluruh unit, tetapi cukup daftar dari unit populasi atau klaster yang dipilih. Kelemahannya adalah sulitnya diperoleh klaster atau area yang heterogenitas yang benar-benar sama, sehingga sampel yang diperoleh merupakan estimator yang kasar untuk populasi. Selanjutnya, stratified random sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proportionate random sampling, di mana teknik ini digunakan bila populasi anggota atau unsur itu tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sedangkan untuk disproportionate stratified random sampling itu adalah bila populasi yang mempunyai anggota unsur itu tidak homogen dan berstrata kurang proporsional. Selanjutnya adalah jenis-jenis non-probability sampling, meliputi yang pertama, sampling sistematis. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Keuntungan metode ini relatif mudah dan dapat dilakukan oleh petugas lapangan. Variasi akan lebih kecil dan membutuhkan waktu serta biaya yang relatif rendah. Kerugian pada metode ini, sampel tidak mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dan bila terdapat suatu kecenderungan tertentu, maka metode ini menjadi kurang sesuai. Yang kedua, sampling kuota. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai dengan kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah purposive sampling, yakni teknik yang dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh. Yang keempat adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil. Yang kelima adalah sampling incidental, suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, dan juga bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu adalah cocok sebagai sumber data. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula kecil hingga membesar, seperti ibarat dari bola salju. Selanjutnya, pengujian normalitas data. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berhasil dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng. Jika dibentuk menjadi sebuah histogram akan terlihat seperti pada gambar. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting. Ada beberapa hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, banyaknya variabel independen, umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Yang kedua, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan tentang nilai-nilai variabel itu. Yang ketiga, menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistik inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai akan menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik yang akan dilakukan pada analisis selanjutnya. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik,
maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Berikut adalah metode analisis untuk mengetahui distribusi data. Ada yang berupa metode deskriptif yang terdiri dari beberapa parameter, dan ada juga yang berupa metode analisis yang terdiri dari metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana perbedaan antara kedua parameter tersebut berdasarkan pada jumlah sampel. Jika sampelnya adalah lebih dari 50 sampel, maka digunakan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan jika kurang dari atau sama dengan 50 digunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan untuk yang deskriptif, kita bisa menggunakan parameter nilai koefisien varians, rasio sweetness, rasio kurtosis, histogram, box plot, normal Kiki plot, dan detrended Kiki plots. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Jika kamu merasakan manfaat atas video ini, silahkan di-share dan like ya, karena berbagi sedikit jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih.